Saya mau tanya sama Thomas. Ya, waduh nih. Waktu saya kecil dulu, Ah, saya dilatih sama guru saya. Ada falsafah dalam hidup saya, Thomas. Iya, Nah, saya mau tanya, kalau Thomas mengalami kesalahan, ya, apa yang harus dilakukan? ya, minta ampun, mengakui. Apakah hanya sekedar itu? Terus introspeksi, berubah, dan komitmen jangan mengulang salah yang sama, Pak. Nah, kalau kita melakukan suatu kesalahan atau dalam suatu masalah yang besar, dan Ya, kesalahan itu menimbulkan masalah yang besar, apa yang harus dilakukan? Mundur, bertahan, maju. maju, Pak. Nah, majunya gimana? Wong salahnya besar. Ya, hadapi, selesaikan, bertanggung jawab, maju. Nah, apakah sesederhana itu? Tidak, Pak. Perlu proses, Pak. Nah, mau tanya, mundur, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Betul, Bertahan, kapan kuat, sampai kapan kuatnya. Betul? betul, Bertahan sampai kuat kapan. Betul? betul. Nah, tahu enggak yang diajar guru saya apa? Apa, Pak Daud? Maju, perbaiki kesalahan sampai tujuan selesai. Karena apa yang kita mulai harus kita yang mengakhiri. Betul. Itulah namanya tanggung jawab. Yes. Nah, jadi kalau misalnya kita utang bank, kan tidak mungkin kita bisa balik ke masa lalu. Kita bertahan, tidak bisa bayar, ya disita. Betul enggak? Iya, Apa yang harus kita lakukan? Maju, perbaiki kesalahan. yes, Betul? yes, Betul? Perbaiki yes. apa? Kesalahan. Dan tertuju ke target, misi, dan visi. Nah, karena apa? Kita bertanggung jawab, kalau kita yang memulai, kita pula yang mengakhiri. Yes. Nah, yang setuju angkat tangan coba. Betul? Ini Ya, kalau yang setuju angkat tangan ini baru mumet ngalami utang bank. tahu bisa aja. Saya ini puji Tuhan ya Thomas. Iya, Pak Daud. Saya tuh seumur hidup belum pernah ngalami utang bank, Thomas. Sama sekali ya, Pak ya. Belum pernah. Jadi karena saya ini bagaimana supaya kita ini berhasil di masa usia 40 ke atas. Jangan utang bank. Mau tahu caranya enggak, Thomas? Mau tahu, Pak? Mau, Pak. Kalau Bagaimana yang caranya? kalau mau tahu caranya angkat tangan. Semua angkat tangan, para pemirsa. Semua angkat tangan. Yes. Ya, supaya berhasil setelah usia 40 tahun. Nomor satu, ini Thomas ya. Ya, Jangan bergaya hidup mewah. betul. Kedua, Thomas, Ya, jangan beli barang-barang yang bermerek. betul, Pak. Betul? Betul. Nah, ketiga, ini yang ketiga ya, Ya, fokus. Fokus. fokus ya. Nah, fokus dalam satu tujuan, Ya, dalam suatu talenta atau satu bisnis. Nah, keempat, ya Thomas ya, ya. jangan bergaya hidup makan enak. Misalnya kalau makan harus tempat-tempat yang Enak, mahal. mahal. Nah, mahal. Nah, jangan. Jadi kelima ya. Kelima ya. Ya, Kalau kita beli barang bukan hanya untuk senang, tetapi harus berpikir jangka panjang. betul. Jadi kalau kita ini beli handphone
beli handphone itu nggak usah yang ini Thomas, yang mahal punya. Jangan. Karena itu kan bukan untuk investasi jangka panjang. Betul. Jadi kalau kita beli handphone, ya yang bisa dipakai yang berguna saja. Yang penting bisa internet ya Pak. Pokoknya kalau beli handphone yang cukup untuk bisa kita pakai. Iya. Nah, ya ini ya Thomas ya. Yang Ya. keberapa Thomas? 5. Ya, kelima. Jadi beli barang yang berguna untuk jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Keenam, itu Mas ya. Keenam, itu Mas ya. 6. Yaitu kalau kita ini beli sesuatu, Ya. mendesak itu hanya yang perlu. Iya. Jadi gunakan untuk beli itu adalah investasi jangka panjang. Iya. Nah, misalnya tanah, emas. Iya. Nah, tanah, emas itu. Jadi yang jangka panjang. Panjang. Nah, ketujuh, jangan pindah-pindah tempat dalam suatu bisnis. Jadi mudah bosan itu tidak boleh. Iya. Nah, untuk menjadi kuat harus mengalami suatu yang menderita dulu. Betul. Proses ya Betul? Pak. Kalau kita mau kuat, kita harus mengalami proses bagaimana menderita dulu. Iya. Makanya saya ini usia 22, saya angkat-angkat plastik, Thomas. Badan kuat ya. Nah, terusan ketujuh. Keberapa ini, Thomas? Ketujuh Pak sekarang Pak. Nah, jangan merasa puas dengan yang sudah ada di sini dalam suatu bisnis atau pekerjaan. Jadi kita tidak boleh terlena zona nyaman, merasa sudah paling top lah. Jangan. Iya. Jadi kita ini harus merasa kita ini tidak puas dengan hal yang biasa gitu loh. Iya. Nah, dan kedelapan, harus bergaul dengan mereka yang berpengalaman. Yang bergaul sama orang yang sudah berpengalaman ya Pak ya. Iya, betul? Betul. Nah, kesembilan, di dalam suatu bisnis atau pekerjaan, yang penting adalah komitmen. Komitmen ya. Saya tuh pernah suatu kali ya Thomas ya, ngirim barang 5 ton, itu rugi karena apa? Bahannya naik. Itu pada waktu saya bisnis plastik. Tetap saya kirim Thomas, walaupun rugi. Iya. Nah, di dalam bisnis itu adalah kepercayaan. Betul. Komitmen. Nah, kepercayaan itu mahal, Thomas. Betul. Nah, dan jangan nipu orang. Betul. Nah, kebetulan saya ini dalam hidup ini, Thomas ya, Iya. tidak suka bisnis tipu-tipu gitu loh. Iya Pak. Jadi harus berpikir jangka panjang. Jangka panjang. Jelas, Thomas? Jelas. Jadi gini ya, bisnis itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu ngelihat angin. Lihat angin Pak ya. Nah, tetapi itu hanya jangka pendek, itu harus ada momen. Iya, musiman. Nah, kalau saya tidak, saya bisnis jangka panjang. Iya. Nah, kalau bisnis jangka panjang ini tidak boleh modal hutangan itu tidak boleh. Nah, modal hutangan itu tidak boleh. Modal utangan Pak ya? Tidak boleh. Nah, dan kalau beli itu harus lihat prospek pasar. Prospek pasar ya. Misalnya gini,
Misalnya kalau kita beli tanah, Thomas ya, Ya. di bawah 1.000 meter pinggir jalan, jualnya cepat. Di Betul? bawah 1.000 meter ya Pak ya? Di bawah 1.000 meter. Ya. Tapi kalau kita jual tanah Mm-mm. hektaran di atas 2 hektar, jualnya susah, Thomas. Harus ada lawannya. Kalau di atas hektaran Pak ya, karena memang susah ya Pak ya. Makanya dalam bisnis itu jangan yang hektaran. Nah, kalau saudara yang mau memulai bisnis, saya ajarin, yaitu apa? Belajar beli tanah dulu 50 meter, 100 meter. Nah, 50 meter atau 100 meter. Atau 220 meter, atau pokoknya semua di bawah 1.000 meter. Nah, usahakan itu 2 mobil lewat. Tanah itu Pak ya, harus ada akses. Harus ada akses jalannya. Dan sebisa mungkin beli tanah di pinggir kota di bawah 1 juta. Per meternya? Per meternya. Iya. Nah, jadi saya sendiri aja kan, Thomas, enggak suka beli-beli barang branded enggak ada, Thomas. Iya. Kadang orang hanya untuk harga diri kan beli yang bermerek, Thomas. Betul. Yang jadi pertanyaan satu, Thomas. Berapa sih harga diri? Jadi hidup ini lebih baik sederhana, Thomas. Betul Pak Daud. Dan di dalam bisnis, Thomas ya, itu harus merasa kita ini masih merintis. Iya. Jangan merasa sampai puncak atau sudah berhasil. Iya. Jadi kita harus punya jiwa, yaitu jiwa bahwa saya masih merintis. Nah, kalau sampai sekarang saya masih merasa merintis, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan ingat, usahakan jangan yang suka barang-barang atau hal-hal yang mahal terutama makan nih, Thomas. Iya. Karena kita makan seenak apapun, Thomas, tetap keluarnya sama. Sama. Baunya sama. Betul? Betul. Betul? Betul. Jadi lakukan semuanya itu. Jadi dalam bisnis tuh dari muda saya seperti itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, seperti sekarang ini kan saya juga beli tanah ya, Thomas ya, pinggir jalan di bawah 500.000 per meter, Thomas. 5.000 per meter ya, Pak? Kalau kebetulan kuncinya itu hidup adalah sederhana, itu aja, Thomas. Iya. Dan satu lawan banyak, 1.000 kawan sedikit. Iya. Ingat, Thomas, satu lawan itu banyak. Banyak. 1.000 kawan sedikit. Nah, itu. Makanya itulah namanya konsep hidup, Thomas. Iya. Nah, jadi dalam hidup ini ya, Thomas ya, usahakan semua belajar sederhana, rendah hati. Yes. Jadi belilah barang yang perlu. Perlu. Nah, itu, Thomas. Yes. Nah, dan Thomas, ya, belajar juga yang namanya murah hati. Murah hati, jangan pelit ya, Pak. Saya itu misalnya ke notaris gitu ya, Thomas ya. Saya kasih tambahan sendiri, ucapan terima kasih. Kenapa, Thomas? Nah, dari dia nanti dapat informasi. Jadi kalau sama notaris itu
mereka tahu saya tuh Thomas. Pembeli tanah gitu Pak ya? Kalau saya beli tanah atau jual beli tanah, pasti saya kasih tambahan, tapi setelah transaksi selesai Thomas. Ya. Kadang saya ajak makan, sering saya kasih tambahan Thomas. Nah dari situlah dapat namanya informasi. Informasi. Langsung ngomong, Pak ada tanah mau dijual di sini, di sini, di sini. Tapi ingat Thomas, bukan nyogok, bukan. Bukan nyogok, tapi murah hati ya Pak ya. Termasuk sama makelar itu harus murah hati. Harus murah hati. Makelar tanah. Makanya dan kita komit boleh kita ingkari, enggak boleh. Iya. Pokoknya kalau saya kan jual beli tanah, komisinya berapa saya kasih Thomas. Iya. Tapi yang penting itu, yaitu murah hati itu banyak informasi. Ya notaris, setelah itu makelar tanah. Jangan menganggap remeh makelar, Thomas. Walaupun hanya orang desa atau orang kampung. Betul. Pengalaman hidup saya waktu di pengamanan khusus dulu, semua harus bergaul untuk mendapat informasi. Ya. Nah itu makanya saya beritahu, satu lawan banyak, 1000 kawan sedikit. Sedikit. Setuju Thomas? Setuju Pak. Halo, Pak Daud. Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Oke, lanjut Thomas. Lanjut ya, Abraham. Sekarang kita kembali ke pertanyaan untuk pemirsa. 5 pemirsa, silakan. Ibu Okta, silakan. Oke, Jos, Ibu Okta. Resti. Ya, salam Pastor. Salam, Pastor. Ya, silakan. Gimana Bu Okta? Mau menanyakan, kita berdua ada nggak kutuk keturunan? Seperti sebelumnya kan Pastor Thomas pernah doain saya waktu itu ngelihat bahwa bilang jiwa suami saya tertawan sama mak lampir. Sekarang udah pulang nih Pastor Thomas. Dekatkan mata di kamera ya. Dekatkan mata di kamera ya. Ya, saya apa suami Pak Daud? Dua-duanya. Lepas kacamata ya. Iya, betul. Udah enggak ada Thomas. Udah enggak ada. Oke Thomas, kita doa ya. Betul. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Luruskan tanganmu Tuhan dengan kekuatan Elohim. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, puji Tuhan kalau suami sudah dilepaskan dari mak lampir ya. Selamat. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Ibu Lon 1. Ya Pak, pencet yang warna biru Pak, tekan yang warna biru di layar Bapak. Ya, ada tekan ya. Atau tekan gambar mic boleh. Gambar mic Pak, gambar mic. Atau tekan yang di layar. Ini Pak, tekan yang di layar Pak, tekan tulisan yang di layar. Unmute. Ada birunya. Nah, oke, berhasil, menang Anda. Shalom Pak Daud. Ya. Ya. Mau tanya apa? Ini Pak Daud, kemarin hari Senin itu dia doakan Pak Thomas dapat. Sekarang Pak Daud, syukurlah. Ada kemarin udah tanya sih Pak, tanya dia dulu Pak sini biar ini kalau ada kutuk-kutuk didoakan. Sebenarnya ini yang perempuan siapa nih? Ada yang nutup dia sebabnya. Ripka Pak, ini anak saya. Putri. Ini ada yang menutup masa depannya dia. Oh, Ya, doakanlah Pak. Nah, sekarang berjabat tangan doa semua ya.
Oh iya Pak, ya Pak. Tumpang tangan ya. Iya, Pak. Amin. Ikuti saya. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala roh setan, segala roh setan, roh jahat, roh jahat, roh kutuk, roh kutuk, keluar. 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 Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. segala roh jahat keluar. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Ini Pak, Thomas, Ya, Pak. Thomas. ya Pak Daud. Sekarang ini saya di kebun ada program, Thomas. Apa Pak programnya Pak? Jadi pohon-pohon alpukat yang buahnya itu kurang bagus, buahnya kurang enak, itu saya tebang tinggal 1 meter, Thomas. Oh, Setelah itu saya bungkus plastik batangnya supaya tumbuh terubus, Thomas. tumbuh Nah, apa? setelah itu disetek, Thomas. Oh, stek, ya. Disetek ganti bibit yang bagus. Bibit yang bagus ya. Nah, ini sekarang saya baru program penyetekan lagi, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, stek itu. Dan kalau saya nanam pohon itu, pengalamannya itu selalu uret, Thomas. Iya. Ya, itu saya makanya kalau nanam itu dicampur sama furadan gitu, Thomas. Saya itu furadan cair dimasukkan, saya itu dirapikan gitu, Thomas. Iya Pak Daud. Kalau ini saya di kebun baru pemupukan, Thomas. Wih, baru pemupukan ya Pak. Nah, kalau pemupukan tuh saya modelnya kan seperti serintil ya, tai kambing itu dimasukkan ke dalam air dulu, Thomas. Supaya ada proses namanya fermentasi, Thomas. Iya Pak Daud. Itu supaya gasnya sampai 3 bulan sampai 6 bulan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, airnya ini disiramkan ke tanaman, Thomas. Iya. Airnya itu disiramkan di tanaman, Thomas. Yes. Jadi air siraman tai kambing ini sudah melalui proses fermentasi minimal 3 bulan sampai 6 bulan, Thomas. 3 bulan sampai 6 bulan ya. Nah, setelah itu saya kasih BK diskomposisi, yaitu untuk membantu fermentasi pupuk, Thomas. Iya. Namanya diskomposisi gitu, Thomas. Yes. Nah, kalau saya kan senangnya nanam Thomas. Ya Pak Daud, tadi Pak Daud sinyalnya Kalau putus. di kebun saya kan ada 2 hektar lebih, Thomas. Gitu ya. Makanya saya ngurusin kebun aja udah capek, Thomas. Makanya saya tidak ngurusin orang yang kritik, yang orang-orang bingung gitu. Karena kita banyak kerjaan, Thomas. Betul. Masih ada pekerjaan kebun, masih urusan tanah dan lain-lainnya, Thomas. Iya Pak Daud. Kalau yang kurang kerjaan kan yang berkicau-kicau, bingung sendiri. Iya Pak Daud. Itu aja repot. Oh. Ya.